Oke, vlog ini harus kalian tonton sampai habis karena nanti di ending video ada giveaway kamera. Jadi kalian pantengin terus, tonton dari awal. Ingat gak? Kemarin pas gue ke Swiss kan gue bilang gue baru beli kamera baru. Oke, jadi ini gue sekarang ngevlog pakai kamera baru yang gue beli di toko kamera Focus Nusantara. Ini gue pakai Canon 6D Mark II. Rekomendasi dari teman gue, katanya ini salah satu kamera yang bisa kuat banget di salju karena kamera lain biasanya suka mati karena suhunya terlalu dingin. Itu yang gue pakai sekarang buat nge-record ini. Kamera ini adalah lanjutannya dari 6D yang Mark pertama yang keluaran udah berapa tahun yang lalu. Nah, pertimbangannya gue beli kamera ini kemarin karena yang pertama, sebelumnya kan gue pakai 80D Canon juga. Cuman untuk next kamera gue nyari yang full frame dan yang tahan banting karena waktu itu kan gue bakal ke tempat yang ada saljunya segala macam, suhunya minus berapa derajat. Jadi dengar dari teman-teman gue beberapa merek lain kameranya mati di tempat sedingin itu nggak kuat, dan Canon adalah salah satu kamera yang kuat di suhu ekstrim. Akhirnya gue belilah 6D Mark II ini. Cuman sebelumnya sebenarnya itu gue ngincar Canon EOS R. Itu kamera mirrorless full frame pertamanya Canon. Cuman akhirnya gue nggak jadi beli karena ketersediaan lensanya tidak sesuai dengan apa yang gue butuhkan gitu. Nah, tapi toko langganan kamera gue beli di toko kamera Focus Nusantara. Kebetulan gue kenal ownernya juga dan mereka baik banget. Mereka ngebolehin gue nyobain Canon EOS R. Sekarang gue lagi di jalan ke toko mereka dan gue akan mencoba Canon EOS R. Ini bentar gue udah nyampe nih. Tinggal belok kiri kan men ya? Kelewat kayaknya muter balik dulu. Sampai. Nah, ini dia nih. Halo. Halo Mas. Gue mau menagih janji nih nyobain Canon EOS R. Oke, siap. Udah barangnya masih ada ready nggak? Ada. Lengkap ya? Lengkap. Wah, surga dunia nih. Yang mana sih? Oh, ini. Yang ada yang baru lagi kan yang EOS RP ya? RP, tapi Udah masuk belum? Belum, masih PO. Ini kita langsung aja yuk. Langsung aja. Penasaran banget, gue pengen cobain ya. By the way, gimana tuh kemarin 6D? Aman, jatuh di salju berkali-kali sampai kebanting-banting, aman sentosa. Sampai kejengkang, aman sentosa, tetap nyala, tetap nggak ada baret. Kameranya nih kerja keras sih kayaknya. Makanya ini gue pengen compare sama ini nih. Oke. Ini kan lebih mahal ya. Lebih mahal. Jadi kita harus coba nih. Ayo dong, lebih keluarin. fresh, lebih baru sih. Gue tidak sabar keluarin dong. Kita enaknya review di mana ya? Di sebelah sana aja kali ya. Ada yang kosong ya? Ada yang kosong. Oke, ayo. Ini nih yang gue suka kalau lagi di Focus Nusantara. Minuman dan makanan gratis. Kita ambil cemilannya dulu. Ini nih, Focus Nusantara doang, toko kamera yang tempat sampahnya Ape. Ini gimana ceritanya? Karena Pak Hartono itu dia benar demen banget sama betting app, dia benar obses sama betting app. Lu kalau lihat bajunya, celananya, semuanya outfitnya betting app. Serius? Serius. Jadi Pak Hartono itu ownernya Focus Nusantara. Owner dari sini. Dan dia lihat deh, ini tong sampahnya sampah. ini begini coba. Lu kalau ketemu kemejanya biasanya betting app. Kadang celana casing HP-nya betting app. Oh ya? Beneran. Ini biasanya self service kan ya, bikin sendiri. Self service. Tapi kalau lu nggak ngerti nanti bisa dibantu. Boleh bawa pulang nggak? Boleh. Oke, ini sekarang udah ada dua kamera di sini. Ini yang mau kita bahas ya, Canon EOS R. Ini yang gue pakai kemarin ke Swiss, Italia, Canon 6D Mark II. Ini gue sudah membuktikan. Lo kalau nonton video gue yang gue jatuh berkali-kali dan yang jatuh terakhir di yang ini, itu jatuh bukan di salju yang lembek, di salju yang kayak es batu. Jadi kayak pas jatuh buak gitu kan. Gue mikir udah yang aduh, kamera gue pecah nih. Begitu gue angkat ternyata retak sedikit pun, lecet pun enggak. Coba. Ini gila sih. Soalnya biasa kalau misalnya jatuh kayak gitu tuh yang dilihat pasti kamera dulu kayak gini, nyisnya di kamera kayak gini. Nah, yang gue takutnya itu juga ini kan posisinya lagi kayak gini layarnya. Karena gue lagi ngevlog kayak gini, jadi begitu itu jatuh, gue takut ini patah. Jadi pas blek gitu, untungnya nggak kenapa-kenapa sama sekali. Jadi ini sudah terbukti tahan banting. Nah, ini yang gue penasaran nih. Oke. Tapi sebelum kita coba, enaknya kita lihat speknya barengan dari Work Focus Nusantara aja kali Oh, ya. boleh. Di mana kita lihat? Biar langsung spesifik banget. Oke, fokusnusantara.com. .com. Kita cari di digital kamera, Canon kamera. Ini berarti mirrorless ya. Tapi harganya yang belakang nih yang mahal-mahal nih. Oh, sekarang 32 juta ya? Lagi ada promo cashback 6 juta. Wah, lumayan banget tuh. Lumayan. Speknya itu berarti ada di Ada ini. Oke, ayo.
kita bahas ini kamera mirrorless full frame pertama Canon kan. Menurut lo gimana? Menurut gue Canon telat sih. Menurut gue Canon telat, tapi untuk taraf Canon yang ibaratnya dia udah berkembang di digital SLR, terus dia hijrah lah misalnya ke mirrorless, itu bisa diadu dengan mirrorless yang udah keluar duluan. Oke. Pertama kali kalau misalnya kita dengar mirrorless, pasti yang gue harapkan itu kameranya kecil dan ringan. Betul. Cuman ini ternyata setelah gue pegang nggak seringan itu juga. Karena satu, Canon itu kan ngutamain ergonomis kayak buat dipegangnya ya. Karena kebanyakan tuh yang udah-udah. Oh, iya sih. Kalau misalnya customer tuh beli kamera mirrorless, kan dulu kan pasti pakai DSLR. Gripnya itu kan udah pas gitu ya, di grabnya tuh lebih enak. Ketika dia pindah ke mirrorless, itu kayak ada yang lost gitu loh, jarinya kayak lewat, gripnya itu nggak pas lah gitu. Makanya si Canon bikin ini juga kalau kita pegang, gripnya tuh udah enak dan tangan lu tuh kalau pegang tuh nggak ada yang lewat lah gitu. Gue kan pakai mirrorless juga, jadi gue punya Sony juga A7S Mark II. Emang kalau Sony itu dia lebih datar gitu loh. Jadi kalau dipegang emang nggak semantep Canon sih. Dipegang sih emang ini enak banget sih. Cuman itu doang sayangnya ini ternyata nggak ringan-ringan banget ya. Ya, tapi Sony juga berat juga sih. Iya, karena kalau misalnya kita pakai mirrorless ya, kita bicara mirrorless, kalau misalnya dia udah sensornya full frame, mau tidak mau pasti lensanya itu bakal gede. Mending jelasin dulu ke mereka bedanya mirrorless sama DSLR. Oke, pertama yang paling signifikan itu kenapa sih disebutnya mirrorless? Jadi kalau DSLR itu kan digital single lens reflect. Otomatis kalau refleksi atau refleks itu kan pakainya mirror atau kaca. Nah kalau DSLR itu dia punya kaca, jadi sebelum lensa yang di bawah dalamnya itu ya. Yes, betul. Nah kalau mirrorless, nah si kacanya itu dihilangin. Nah fungsinya kaca kan dia buat ngeker nih. Iya. Kalau mirrorless dia makanya kalau kita keker dari viewfindernya, itu viewfindernya itu elektronik. Oke. Setelah gripnya enak, apalagi? Oke, dari segi pertama pasti sensor udah full frame, terus kemudian megapiksel dia juga ada 30 megapiksel. Kemudian yang uniknya ini kalau kita shoot buat malam ya, dia itu punya keunggulan bisa shoot sampai exposure-nya itu -6. -6 stop. Oke. Jadi ibaratnya kalau kita shoot di tempat yang gelap, yang minim cahaya, itu dia masih bisa fokus. Satu itu. Terus kemudian videonya udah 4K. Oke. Itu bukan hal baru sih. Itu bukan hal baru. Itu bukan hal baru sih yang bisa dibanggakan, tapi paling nggak ya udah oke lah, kamera mirrorless full frame 4K gitu kan. 4K udah touchscreen. paket lengkap. Oh, ini udah touchscreen juga. Touchscreen juga. Oke. Ini udah touchscreen juga. Touchscreen plus kalau misalnya sambil ngeker, kita bisa langsung mindahin titik fokusnya itu pakai touchscreen. Jadi sambil ngeker kita geser titik fokusnya dari si screennya. Ini sangat amat membantu sih. Ya karena dia punya titik fokusnya sekitar 5.655 titik fokus. Ini low lightnya gimana sih, sebagus apa sih? Kita tes aja kalau misalnya kita shoot yang kayak kita bicara backlight lah ya, backlight. Kalau misalnya kita ISO-nya misalnya kita bikin rendah nih. Oke, nah ini kalau misalnya sekarang kita lihat nih, di sini kalau misalnya kita lihat ada area di sini kan karena kita sorot lampu jadi kan nggak gitu gelap ya. Kalau misalnya kita sorot ke daerah yang agak gelap nih kayak shadow kayak gini nih, kita klik itu dia pasti langsung fokus. Even yang lebih gelap dari ini itu dia bisa langsung, dan itu tepat banget fokusnya, nggak miss. Kadang kan ada yang kita misalnya udah backlight terus ada daerah yang agak shadow gelap gitu, kita mau fokus aja tuh susah, kayak fokusnya masih nyari-nyari. Nah kalau ini tuh dia udah bener-bener langsung dapet gitu. Ini dual fokus ya? Dual AF fokus. Dual AF. Oke. Next, apa lagi yang bisa kita banggakan dari kamera ini? Oke, kalau misalnya kayak yang Panasonic, dia untuk kayak vlognya, jadi kayak kalau misalnya kita mau color grading lah, tuh dia harus ada tambahan atau beli lagi, ya kan? Kalau di Canon dia juga udah ada namanya Cinema Lock. Itu jadi kita bisa pilih mau berapa bit, warnanya 8, 14 atau even di off juga bisa. Tapi nih ya, karena gue pakai 2 brand kamera, sebenarnya gue pakai 3 sih. Yang gue pakai itu Canon, Sony, sama Fujifilm. Kalau Sony, gue mengakui kalau misalnya lo mau bikin video yang akan di grading,
paling benar pakai Sony. S-Log-nya udah paling enak paling- lah buat di grading ya menurut gue. Tapi kalau misalnya buat vlogging untuk kebutuhan daily vlog atau travel vlog, video yang lo nggak mau nge-grading juga, Canon terbaik sih. Karena warna kulitnya, skin tone-nya itu kayak Betul. paling apa ya? Paling Natural. real, paling natural Paling, dan ya. paling membuat lo terlihat oke di depan Lebih kamera. flawless gitu Kalau ya. kalau misalnya di Sony, kalau nggak di grading ya, kalau nggak di grading warna naturalnya Sony itu kayak kulit kita tuh jadi kayak kusam gitu nggak sih? Kayak ya aslinya tuh kelihatan. Jadi lebih apa ya? Lebih enak dilihat kalau misalnya pakai Canon. Canon. Iya nggak sih? Bener kan? Setuju. Setuju nggak? Setuju banget kalau itu. Apalagi selain itu? Oke, selain itu dia kalau 4K tadi udah touchscreen, wifi, and then Standar lah ya pasti. Standar lah. Kamera baru sekarang pasti semuanya udah punya Rata-rata sih fitur itu. wifi segala macam pasti udah ada. Apalagi yang beda kira-kira? Di sini dia ada tombol semacam kayak Ini apa sih? Oke. Lihat deh. Ini jadi itu baru nggak- sih di kamera ya. sih gue baru lihat tadi ginian. Jadi itu sistemnya itu dia pakai kayak sensor touch, tapi bukan touch, kayak sentuh aja dan tinggal geser. Oh ini, oh Nah, jadi di situ lu bisa set shortcut, entah lu mau ngatur ISO atau exposure kompensasi. Yang bisa diatur di situ cuma itu aja. pantas dari tadi gue nyoba pencet, kok nggak bisa Itu nggak bisa klik. pencet. Ternyata ini cuma disentuh doang gitu Iya. loh. Dan kebanyakan sih orang naruh itu tuh untuk ISO. Jadi kita kalau mau ganti ISO Biar tuh cepet langsung. ya? Yes, langsung cepat. Oke, tapi sebenarnya ini kemungkinan errornya akan lebih tinggi ya kalau kayak gini. Kayak gitu. Apa enggak juga? Enggak juga, karena dia bisa di on dan di off. Jadi kalau misalnya ketika Oke. lu standby, abis lu setting, ntar dia otomatis off. Jadi ketika kita touch dia nggak mau lagi. Jadi lu mesti touch dulu sampai dia aktif, abis itu baru bisa dipakai lagi. Oke, kita lihat lagi di web. Digic 8, oh ini udah Digic yang terbaru ya? Betul. Digic 8. Digic 8, megapikselnya 30,3, Yes. efektif pixelnya, total pixelnya 31,7. Focusing type-nya tadi dual pixel Dual pixel AF. Ini ada satu sih yang gue penasaran, control ring. Ini kan, ini yang terkenal banget nih di Canon EOS R. Jadi ini kalau misalnya kamera biasa kan, ini buat zooming, ini buat fokus. Biasanya kan udah tuh sampai situ Iya. doang. Nah ini ada satu lagi nih di paling ujung. Apakah ini? Oke, jadi itu disebutnya control ring. Ini tuh ada di lensa-lensa Canon EOS R yang baru, plus di adapter ring yang bisa kita pakai nanti ke lensa-lensa DSLR. Itu tapi sementara khusus untuk mirrorless doang kan? Iya, iya, Yang DSLR belum ada. belum ada. Oke. Jadi kalau control ring ini semacam shortcut juga. Kita bisa setting di menu. Bisa buat bisa ISO, buat ISO, buat aperture juga diafragma, bisa. sama exposure kompensasi. Tapi apa nggak bikin ribet ya kalau misalnya kita mau fokus jadi salah-salah? Oke, awalnya mungkin kalau yang belum terbiasa suka kebalik. Jadi pas mau ganti aperture yang keputar focusing ring. Cuma kedepannya mungkin kalau kita udah terbiasa ini bakal jadi cepet banget. Apalagi kalau kita misalnya video ya, kita kan handheld dua tangan nih. Untuk kita ganti mungkin di sini jauh lebih cepet. Yang satu jadi buat speed doang. Kayaknya gue lihat plannya Canon untuk kedepannya mereka memperhatikan kenyamanan banget ya. Soalnya ini bikin cepet sih kalau misalnya lo lagi nge-shoot gitu, kayak ketimbang lo di sini ada satu, ini bisa kita save misalnya buat ISO, di sini bisa kita set buat yang lain. Dan tadi jangan lupa ada yang ini juga nih. Yes. Ini apa namanya sih? Apa itu ini? Touch assist atau apa? Iya, gitu apalah namanya, ini ya. namanya. Ini juga bisa. Jadi semuanya bisa di set dan bisa cepet banget sih gantinya. Ini menarik sih. Cuman masalah kebiasaan doang. Kalau udah biasa kayaknya bakalan enak banget ini. Sebenarnya ya, yang bikin ngaruh untuk beli kamera baru itu adalah ekosistem lensanya. Sebelumnya lo koleksi lensa apa? Ya nggak sih? Betul. Banyak orang yang dari dulu misalnya tanda kutip agamanya Canon. Biasanya kalau misalnya udah pakai Canon, lensanya udah lengkap tuh, udah ngumpulin lensa premiumnya, semuanya segala macam, akan susah banget buat dia pindah ke Sony misalnya. Karena akan PR banget, lo mesti beli lensa-lensa baru, lo mesti ngejual-jualin lensa yang lama, belum lagi user interface-nya juga mesti nyesuaiin lagi. Ini sih gue lihat salah satu targetnya kayaknya orang yang udah pakai Canon kali ya. Iya, setuju. Lensanya gimana? Adapternya Kalau bisa? dari lensa, karena dia baru, jadi lensa-lensa yang Masih dikit banget kan? available buat dia kan yang memang langsung itu masih dikit. Itu alasan utama kemarin gue nggak jadi ngambil ini. Soalnya kan gue butuh yang wide. Ini lensanya udah ada lensa, berapa lensa sih buat ini? Jadi kitnya itu kan 24-105. 24-105. Terus yang banyak orang cari itu 28-70. 28-70 udah ada? 28-70 udah ada. Berarti dia punya 24-105, 28-70 F2, 28-70. F2, terus kemudian ada 35 sama 50.
baru 4 itu. Yes. Kekurangannya di situ sih, soalnya Iya. kalau misalnya pakai adapter kan jadi lebih gede lagi jadinya. Lebih gede lagi. Itu lensanya semuanya ini f berapa? Ini F-nya F4. 24 105 f4, 2870 2870 f2. Itu pasti 5. mahal banget, berapa harganya? Itu berapa Itu harganya? oke. Kalau 2870 harganya sekitar 37-an. 37 juta. Iya. 24 105 2405 kebetulan ini dia paketannya kalau nggak salah sih masih belasan lah di bawah 20. kalau misalnya kita punya 24 105-nya DSLR pakai adaptor, Bisa. autofokusnya Autofocus aman. aman. Nggak Jalan ya. masalah. Dia pakai adaptor apa sih kalau ini? Oke, kalau adapter itu dia sebenarnya ada keluar 3 macam. Hmm. Jadi satu adapter biasa yang memang kita buat dia udah konektor aja. Kemudian yang satu lagi ditambahin fasilitas kayak gini, ada control ring-nya. Jadi in case Oh, kita masih bisa. Bisa. Jadi in case kalau misalnya kita pakai lensa DSLR yang nggak punya control ring-nya itu dipindah ke adapter. Oh gitu. Yes, Ini jadi- emang bisa dicopot. Eh, Bawaan dari adapter. Yes, bawaan adapter. Oke. Nah, terus yang satu lagi itu bisa dipasang yang namanya drop-in filter. Drop-in filter itu jadi kita bisa pasang filter CPL, ND atau yang lain tapi tidak di depan lensa, tapi di adapternya yang dipasang. Ini ya dia ya. Oke, kalau yang ini yang biasa. Ini harganya berapa? Itu 1,7. 1,7. Ya. Yang nggak biasa ada nggak di sini? Yang nggak biasa kebetulan gue belum punya displaynya karena itu banyak yang nyari juga. Itu harga sekitar 3,3 untuk yang ada control ring. Yang ada control ringnya Ya, kalau- 3,3. Betul, kalau yang udah bisa masuk drop-in filter kayaknya di Indonesia kayak mungkin belum ada. Belum ada masuk. yang punya ya. Oke. Ini nih lensanya. Lo udah beli lensa 30 juta, 20 juta, 30 juta, akan susah banget kalau misalnya lo pindah agama ke merek lain. Ini kan kita udah bahas segala macam. Sebenarnya kalau spek ya mereka bisa lihat di lo bisa buka Fokus Nusantara juga, itu speknya udah lengkap. Yang gue butuhkan dan yang orang butuhkan pasti kalau nonton review kamera, opini lo tentang kamera ini worth it nggak? Kalau menurut gue, opini gue tentang kamera ini dari gue pribadi sih ini worth it. Untuk harga yang dia tawarkan untuk ibarat 39 juta kita dapat kamera full frame dengan fasilitas yang ada dan kemudian spek-speknya yang udah dia kasih, itu menurut gue worth it. Apalagi kalau misalnya pertimbangannya adalah gue sebelumnya adalah pengguna Canon, Yeah. kayak tadi udah punya banyak lensa. Ini salah satu choice yang ibaratnya mereka udah nggak perlu mikirin lensa lagi, udah gue tinggal beli adapter doang. Terus kedua, dibilang video banget atau foto banget enggak, jadi ini benar-benar masih general lah penggunaannya. Buat Jadi- video masih oke, buat kamera masih oke. Betul. Terus kemudian yang pasti untuk mode wifi dan segala macam itu udah Udah available, standarnya standar. kamera baru sekarang ya. Udah bisa semua. Tapi kalau Oke. ya tetap sih mungkin kalau dari gue pribadi mungkin harga kali ya. Tapi mumpung sekarang lagi promo, justru itu tuh kesempatannya gitu. Kalau gue, karena gue bikin konten vlog, syarat utama kamera gue tuh nggak macem-macem. Gue nggak peduli speknya yang lain-lain, asal satu doang nih, layarnya bisa di Oke. Biar bisa. Ini fitur yang Oke. amat sangat penting. Iya. Karena yang bikin males kalau gue di kamera mirrorless-nya Sony, mereka nggak punya fitur flip yang kayak gini. Kalaupun flip biasanya kan ke atas kan, dan kalau ke atas itu flipnya ganggu banget karena kita harus pakai mic kayak gini. Microphone. Kalau misalnya tiltnya ke atas akan ketutupan sama micnya, makanya harus bisa flip ke samping. Dan akhirnya Canon mengerti kebutuhan para vlogger. Para vlogger. Ini penting banget kalau misalnya lo mau nge-vlog, jadi lo bisa ngeliat apa yang ada di belakang lo. Begitu. Nah, kamera ini gue nggak bisa ngasih opini tentang kamera EOS R ini ya, karena gue belum pernah pakai juga. Tapi kalau dari kamera 6D yang baru gue beli di sini juga, menurut gue ini versi sempurnanya 80D. Sebenarnya iya kan? Setuju. Ini gue kan sebelum ini pakai 80D, tapi 80D itu nggak full frame, jadi masih yang APS. C. Ini kalau lo udah pakai 80D, sebenarnya ini sama aja, semuanya sama 80D. Pegangannya juga mirip-mirip, tombol-tombolnya letaknya semuanya mirip, user interface-nya juga mirip. Yang bikin beda ini full frame, gambarnya lebih bagus, videonya juga lebih bagus, OLED-nya juga lebih bagus. Cuman mungkin kekurangannya agak lebih berat sedikit, tapi worth it banget. Dan ini menurut gue harganya gak mahal-mahal banget. Ini worth it banget, kebutuhan gue cukup banget sih sama ini kamera, dan ini bagus banget. Dan bisa flip layarnya, dan sudah terbukti gue hajar di berbagai macam medan, ini kamera aman. Jadi tinggal kalian menentukan sendiri. Kalau misalnya kalian mau beli kamera, apakah kalian mau beli yang versi terbarunya Canon mirrorless? Mirrorless ini feature-nya kamera sih, pada akhirnya semua kamera akan mirrorless. Mirrorless. Ya nggak sih? Betul, Lebih simpel. Atau apakah kalian kayak gue yang sudah nyaman dengan yang lama?
Kalian tentuin sendiri. Oke, kelar sudah review kameranya Canon EOS R. Sekarang tinggal kalian menentukan kalian mau beli yang mana. Ini kalau mereka mau beli di toko kamera Fokus Nusantara Sudah lengkap ready, semuanya. ready. Ada di mana aja tokonya? Jadi tokonya ada di Jakarta. Jakarta kita punya 3 cabang. Terus kemudian ada di Bandung sama di Semarang. Kalian pilih aja mana yang lebih dekat ke rumah kalian gitu. Bang, ini ada hadiah dari Pak Hartono, owner dari kita. Nah, Ini bentar, ini fun fact. Pak Hartono, owner Fokus Nusantara, beliau suka banget berkebun. Jadi kalau misalnya momennya pas kebunnya lagi panen, Panen. semua orang yang beli kamera di Fokus Nusantara biasanya suka dikasih sayur-sayuran yang segar sekali. Ini kebetulan Pak Hartono nggak ada. Thank you banget bilang ke Pak Hartono, thank you ya. aman. Nah, terakhir nih, tadi kan dari awal gue udah janjiin bakal ada giveaway kamera. Cuman gue belum bilang kameranya apa. Gimana, kita mau ngasih apa, Vin? Kita mau ngasih kamera buat kalian yang pengen start untuk vlogging. Kita mau kasih kamera Canon G7X Mark II. Ini kamera salah satu kamera terbaik untuk ngevlog menurut gue. Karena gue dulu juga pas awal pertama kali ngevlog pakainya kamera itu Canon G7X, cuman yang Mark I. Yang kita kasih ini yang versi terbarunya, Yang lebih baru yang lagi, Mark II. Caranya gimana, Vin? Caranya mungkin terserah lu aja deh. Menurut lu, Oh, lu maunya gitu. gimana caranya? Oke. Kita ngikut. Kalau terserah gue, caranya kita bikin simple aja. Hah? Yang pertama harus subscribe channel YouTube gue, Arif Muhammad. Hah? Yang kedua, kalian harus follow kita di Instagram Arif Muhammad dan @fokusnusantara. Yang terakhir, kalian pilih salah satu scene di video yang sekarang ini, lalu kalian selfie bareng scene tersebut. Contohnya Kasih kayak gini. Contohnya bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti captionnya kalian ceritakan kenapa harus kalian yang menang hadiah giveaway-nya. Kenapa kita harus ngasih kamera Canon G7X Mark II-nya itu ke kalian. Sama. Kalian mungkin bisa cerita apa? Pakai hashtag kali. jangan Oke, lupa. hashtagnya Arifmu X Fokus Nusantara. Jangan lupa pakai hashtagnya. Contoh captionnya itu bisa misalnya kalian cerita kalau kalian pengen banget vlogging tapi nggak punya kamera atau apa, atau kalian dulu punya kameranya rusak. Ceritanya bisa apa aja. Cuman pastikan Instagram kalian jangan di private karena nanti kita nggak bisa ngecek post kalian. Dan jangan lupa syarat pertama dan kedua tadi dilakukan. Oke, simpel itu aja sih. Ini kita mulai dari kapan sampai kapan? Dari Vlog ini tayang ya? vlog ini tayang. Ketika vlog ini tayang, giveaway-nya sudah bisa dimulai, ditutup 3 hari kemudian, tanggal segini, jam segini. Biarin yang edit aja yang bingung. Udah, gitu aja. Pokoknya make sure kalian follow Fokus Nusantara karena kalian juga sering bikin giveaway dadakan kan? Jadi Giveaway bakal dadakan. suka ada giveaway dadakan tiba-tiba. Plus, abis ini kita bakalan bikin video di IGTV-nya Fokus Nusantara bareng gue juga. Jadi kalian standby di situ. Semoga yang menang giveaway kameranya orang yang sangat tepat, Vin. Soalnya gue seneng nih kalau misalnya ada orang yang pengen bikin video juga yang passionate tapi nggak punya kamera, jadi kita bantu kasih Ya, kita giveaway. bisa membantu sesama. Thank you banget Thank toko you. kamera Fokus Nusantara, salah satu Oke. yang terbaik dan terlengkap. Jadi kalian datang aja atau bisa cek juga tadi di websitenya. Ada Di kan website tadi? ada, www.fokusnusantara.com. Kalau mau nyari kamera, buka websitenya, semuanya ada di situ. Ada, lengkap. Oke, Vin. Ini boleh gue bawa pulang nggak kopinya? Boleh, bawa. Bungkus. Apa ada kamera yang boleh gue bawa pulang? Jangan beli itu mah. Apa sih? Oh iya. Oh iya. Ulang.